Yes, hadir kembali di Talk with No Mike. Ada Nino, ada Michael. Kenapa? Nggak apa-apa ketawa Ya, aja. Nino dulu baru Michael. Yes, betul, Karena betul, Talk betul. with No Mike. Yes. Kalau dulu berarti Talk with Mike No. Aneh ya. Iya. Harusnya no mic. No Mike. Iya betul. Iya. Akhir-akhir ini kan kalau lo perhatiin di sosmed gitu kan, makin banyak orang-orang Viral. karena mereka bangga dengan apa yang mereka kerjakan. Yes. Contohnya. Dan berarti gini, pekerjaan mereka itu yang dulu mungkin orang sebelah mata melihatnya, Gitu. apaan tuh? Gitu. Gak jadi harga. Terus. Tapi sekarang tuh mereka bangga banget. Oke. Ya, contohnya nih kalau kita lihat di, nah, VT berikut ya. ini. Kayak contohnya ini ada dari Dims, Dims. dia posting 18 tahun udah jadi driver Oh JLE. bukan 18 tahun dia nyetir Umur motor ya. apa durasi ya? Yang penting dia bangga gitu. Dia mau 18 posting. tahun bawa motor loh, capek. Yoi, Panjang pulang. lama tuh. Ada Aberagustus 10. 10. Aku tukang sampah. Terus? Lu bayangin. Bangga jadi tukang sampah. Yes. Iya kan? Karena kalau nggak ada dia, Jakarta nggak bersih. Selesai, rumah Ya. lu bau. Ada lagi SU. Pagi nguli, siang kuliah, malam Maxim. Tuh, ya kan? Iya, keren lo tuh. Iya Keren loh. lo. Tapi nggak kelihatan mukanya sih. Nah, nih, Lanjut. 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 Kasih resto. Kak, dia pernah dulu pengen banget kuliah. Sekarang udah ngubur. Ngubur dalam semua cita-cita. Ya. Ini penggalannya aneh nih bareng. Yang penting bisa tetap tetap bertahan bertahan hidup. hidup. Oke. Terus ada lagi Nggak apa-apa kan jadi satpam, kata Ingyan. Tuh. Ingyan. Ada lagi Af. Banyak. Jadi Keren. kalau kita lihat Mike, anak-anak muda sekarang itu. Ini tuh siapa? Shopee perempuan. Tuh. Iya Nat. Kalau dari mata sih perempuan sih. Iya Bener, sih. tapi tuh, iya tuh bener-bener. Dari Nat namanya. Dari Nat ya. Oke. Angel. Tuh 2007 udah jadi kuli pabrik. Berarti kalau sampai sekarang masih udah berapa tahun tuh? 18 tahun. Sama kayak tadi tuh naik motor 18 tahun. Iya. Mungkin mereka teman. Enggak gitu juga. Nah, ya kan? Jadi nggak ada malunya sekarang Yes, Mac. Yang betul. penting Halal. halal dan dari keringat sendiri. Ya, kalau dari keringat orang males ya. Males juga loh. Agak bawang gitu ya. Iya benar. Nah, sekarang kita udah menghadirkan sosok wanita yang lu bilang tadi. Luar biasa loh dia. Luar biasa. Dan ternyata nggak itu doang kerjanya. Banyak banget. Karena anaknya 7. Beh, 4 lagi timnas. Wis. Bukan main. Mesti ada. Tapi dia single Mesti ada kepalanya. Kepalanya apa? Ya kepala timnasnya. Oh, kepala timnas. Iya, masa mau bikin sendiri kan nggak bisa. Iya sih. Nah. Mari kita sambut dia. Dian Puspasari. Selamat datang Mbak Dian. Luar biasa. Beri amplop dong. Sana. Beri plus maksudnya. Plus. Thank you lo sudah hadir. Iya. Luar biasa, ini orang gua apa ya? Gua mau bilang apa ya? Bahasanya ya. Gak tahu lah yang Gua gak bisa mikir. berkata-kata gitu nih satu Ya. ibu ini gitu ya. Anaknya 7. Ya. Kerja tiap hari. Lu bilang tadi nggak hanya pengemudi, sekarang Silverbird ya. Silverbird. Tadinya Bluebird, sekarang Silverbird. Iya. Oh, yes. Awal Udah. kita hubungi masih Bluebird. Masih Bluebird. Sekarang udah Silverbird. Ya kan? Gue salah kostum nih, gue kayak Bluebird nih. Enggak ya? Lo kayak pegawai restoran Cina. Enggak. Jadi coba di list sibuknya tuh apa aja selain mengemudi Silverbird sekarang. Terus apalagi nih? Jualan-jualan masih. Jualan-jualan. Jadi kayak kalau hari Kamis tuh dia jualan tahu bakso. Tahu bakso. Kamis doang. Kamis aja. Oke. Kamis aja. Karena kan yang buat kan masih di bawah umur ya, namanya Mbak Aya, anak aku. Jadi itu kayak hobi dia kan masak. Anak nomor berapa? Nomor 1. Oh yang pertama. Oke. Dia umurnya 15 tahun. Oke. Jadi tahu bakso itu bikin sendiri berarti Bikin ya? sendiri. Jadi dia berangkat subuh. Abis sholat subuh itu dia ke pasar. Wow. Aku udah kasih tahu tempat kayak tahu-tahunya di mana, bahan-bahannya. Jadi pokoknya dia udah tahu deh. Tapi resepnya dari Mbak Dian. Ya, pertamanya awalnya dulu Dian, terus udah bisa dilepas dia udah pergi sendiri. Oh. Gitu. Sistem PO gitu ya? Ya, sistem PO. Setiap Kamis. Setiap Kamis tuh pengiriman. Pengiriman. Oh, Oke. kayaknya biasa PO-nya. seminggu sebelumnya biasanya. Gitu. Itu di rumah bikin berarti ya? Di rumah. Jadi kayak pagi-pagi subuh itu jam 5 udah bikin, kira-kira jam 8 tuh udah
mateng. Tapi itu kan ada yang request digoreng, ada yang enggak. Nah kalau yang digoreng dia agak siang, nggak bisa pagi-pagi. Tapi kalau mau yang cuma di steam aja, kita bisa langsung kirim kayak gitu. 15 tahun berarti masih SMP kelas 3 ya? Iya kelas 3. Oh, berarti sambil sekolah juga dia tuh. Iya, jadi dia tuh kayak suka masak, terus jadi aku arahin apa nih yang soft skill yang bisa aku kasih gitu kan. Namanya juga apa ya, kayak kita kan nggak ada yang tahu ya gitu, dan anak kan harus dibina gitu. Dan itu kayak aku juga ngajarin buat memanage dirinya gitu, kayak terus komunikasi ke adik-adiknya. Kayak misalnya dia nyuruh adiknya kupas cabe gitu, kan harus dipetik-petik gitu, terus dicuci, terus di packing. Nah itu gimana sih cara komunikasi yang baik gitu. Jadi supaya nanti once dia berhubungan dengan orang banyak, dia tuh udah terbiasa gitu. Itu kayak aku cuma bisa ngelatih kayak gitu sih di rumah, walaupun itu berat ya. Maksudnya kita as a parent kan kepengennya tuh anak-anak baik tumbuhnya dan lain sebagainya. Tapi kan real life-nya kan nggak kayak gitu. Ada aja. Nah di situ kan kita jadi banyak belajar gitu. Dari market, aku nyebutnya tuh kayak hari Kamis tuh market days. Kayak gitu. Terus ada anak aku yang sukanya bikin crochet, Crochet tuh itu ya apa namanya? Iya, rajut-rajut. Itu dia habis tuh benang seminggu. Dimakan? Enggak, dibentuk. Jadi dia Segala benang layangan, benang apa gitu. dia tuh nggak bisa diem. Jadi selalu bikin boneka, bikin dompet. Tapi jadi benang-benang tuh selalu habis karena dia selalu ketagihan gitu, suka. Asal ada benang bikin gitu iya, ya. apalagi ada benang baru gitu langsung disambung sama dia. Kalau lagi nggak ada benang ngapain dia? Dia punya nail art kayak gini. Kayak ini bikin, anakmu yang ini bikin anak nih? aku. Ini kemarin aku kan abis fashion show, terus temanya kan pakai red gitu kan dressnya. Jadi terus dia bikinin kayak gini kaki, terus kadang desain gambar. Jadi dia bisa 3D, 4D yang bisa. Iya dia bisa semuanya. Umur berapa itu? Anak keberapa itu? Nomor 2. Nomor 2. Usia 14 tahun. 14. Iya. Tuh, Mike. 14 tahun udah bisa Begitu? bisa menghasilkan sesuatu Nah, gitu. bayangin kita 14 tahun ngapain dulu? Sama Main aku basket juga. aja 14 tahun dulu ya. Iya main basket. Iya, SMP iya, kan kita. SMP, yo. Basket juga dulu? Basket. Basket di gor yang Cilandak itu loh. Emang dulu tinggal di mana? Aku di Cirende, tapi sekolahnya di 85 Pondok Labu? Pondok Labu. Angkatan? Walah. Lulusnya 2003. Lulus SMP? SMP sih. Lulus SMP? SMP, 85 iya. SMP? Oh, 85 SMP ya, bukan SMA ya? Oh, nggak tahu. Saya bukan orang situ soalnya. 34 SMA-nya. Oh, SMA 34? Ya tapi aku pindah-pindah sih pas SMA 3 kali pindah. Soalnya ikut dulu kan kayak orang tua pindah-pindah, jadi aku ikut-ikut. Tapi tetap di Jakarta juga gitu? Enggak, ada yang satu di Semarang, ada yang pernah ikut jadi kayak pindah-pindah gitu. Tapi sebelum lah. masuk 34 dulu tadinya? Iya, terus aku nggak lama pindah kayak gitu. Oke. Ya. Nah, mengendarai Bluebird itu waktu itu tahun 2024 ya awalnya atau tahun Iya, berapa? 2024. 2024. Iya. Waktu itu selain dekat dari rumah ya di Bintaro ya. Kenapa milihnya ke Bluebird, bukan milihnya kan sebenarnya punya mobil kan? Kenapa Iya. nggak online aja waktu itu? Kan lagi marak online tuh. Oh iya. Mm. Iya karena kalau mobil sendiri kan dia pikir ini harus dicuci setiap hari. Dia kalau nyuci setiap hari uangnya nggak cukup. Gitu kan. Terus kan kalau mobil pribadi tuh kan ganjil genap. Nah kayak nggak maksimal gitu loh Pak nyari uangnya. Karena kan nanti kalau ganjil hanya di daerah ganjil kan mobil dia genap nih. Jadi kalau ganjil dia nggak bisa kayak ke tengah gitu kan. Iya, masih di pinggiran Jakarta terus Iya kan nggak bisa jadinya taking kan. order di tengah. Iya, Sementara iya. kan orang kan rush hour-nya kan pas di Iya, tengah-tengah betul, itu betul, kan. Itu yang kedua, yang ketiga tuh kayak nggak pakai uniform gitu kan. Jadi kayak outfit tuh bingung tiap hari gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Iya. Menurut aku kerja di Bluebird tuh enak banget, praktis, bajunya itu aja ya kan. Iya. Gitu. Terus yang keempat itu pangkalan ya. Apa antrian taksi itu kan, taksi itu kalau di Bluebird kan dia resmi ada di semua tempat kayak gitu ada. Jadi kita ada wadahnya untuk kita stay gitu. Kalau di taksi online itu kan nggak ada ya gitu. Jadi
agak takut juga ya Pak ya, cewek gitu bisa di pinggir-pinggir jalan raya itu kan agak mengerikan. Tapi kalau di Bluebird kan ada pangkalannya kayak gitu. Apalagi kalau sekarang dia udah di Silver nih, pangkalannya beda banget sama Bluebird. Wah, bedanya di mana? Kalau dulu tuh kalau Bluebird itu ya kayak di mall-mall jadi kalau sebelum masuk ke lobby tuh di kolong-kolongnya, terus baru mengendap dulu baru naik Ya, ke lobby, terkatas, dipanggil gitu. Kalau Silverbird beda, dia di hotel berbintang. Sekarang story-nya lagi di Pacific Place. Gitu ya. Di Ritz-Carlton. Ritz-Carlton. Di Wah, Pullman. wih. Sekarang di Iya. Fatmawati. Iya. Lagi syuting kan, lagi syuting gitu. Iya. Apa rasanya bawa mobil gede gitu? Beda sih ya, Mobil beda gede. banget. Ya kan Silverbird Alphard. gede. Iya. Alphard. Oh, Alphard. Bawahnya Alphard ya dapetnya. Alphard, ya Alphard. Ya beda lah, kalau Bluebird kan manual ya. Kalau Alphard kan matic. Oh. Iya. Bluebird Nggak tapi ada pegel. manual, ada matic ya kan Bluebird? Emang nggak ada? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Kecuali electric car yang di Oh. pusat ya. Itu kan di Bluebird Pool yang di pusat itu ada dia Yang electric. di apa namanya? Mampang ya? Iya yang di Mampang. Buncit. Ya. Dari apa sih BYD ya, dia ada electric car-nya. Pertanyaanku, kan kamu bisa masak, Iya. terus bisa yang lain-lainnya juga nih. Kenapa driver pilihannya? Kalau driver itu selain dia suka ya muter-muter, terus dia suka Di tempat tapi di tempat muter-muter. iya muter-muter. Ya, jadi kita jadi tahu gitu kan. Kalau dia nggak jadi driver, mungkin dia nggak tahu Asta tuh di mana. Oh, Ya kan, Tahu kan tempat, nggak tahu update, jalan gitu iya, ya. update Oke. kita perlu update, perlu sosial gitu kan. Kalau kita di rumah aja susah buat masarin ya kalau kita nggak punya sosialnya dulu. Jadi untuk getting sosialnya itu kan kita harus apa social networknya itu kan kita harus keluar. Iya, Nah, iya, mana iya. nih jalan keluar yang aman buat sebagai saya seorang wanita, seorang ibu gitu yang nggak digodain orang, nggak ada catcalling. Kalau di Bluebird orang nggak berani ya catcalling. Karena ini perusahaan company yang besar, Iya, jadi iya. orang sungkan. Tapi kalau mungkin kita bawanya mungkin apa kan ada aja ya orang jahat atau Iya. gimana. Iya, Kalau iya, di iya. sini sih secure sih dan di taksi ini tuh kenapa Dian suka tuh karena dia ada kayak emergency button itu loh, panic Oh button iya, yang iya, iya. Kalau ada apa-apa bisa langsung di. Iya, jadi ada sirenanya di atas itu. Itu buat dia tuh comfort banget dan kita kan ada GPS yang terintegrasi sama Iya. pusat dan sama pool masing-masing. Jadi dia tuh ketahuan di komputer lagi diem di mana, terus kenapa nggak gerak tuh bisa ditelepon. Bu Dian ngapain di situ kok nggak gerak-gerak? Ada yang bisa dibantu gitu. Oh, bentar lagi ditelepon dia. Kok nggak Ngapain? bergerak? Ngapain lagi syuting? Tapi selama ini panic button itu nggak pernah dipakai kan? Enggak. Ya janganlah. Ya kan, Mike perempuan bawa. Ya jangan, maksudnya Iya, jangan sampai iya. kejadian Sampai gitu, jangan sampai amit-amit ya. amit-amit. Tapi gitu kan. kayaknya insya Allah ini ya, karena kan kalau si Bluebird ini kan dia itu rata-rata penggunanya corporate ya, Iya. orang-orang kantoran. Jadi udah terverifikasi database-nya. Mereka kalau pakai My Bluebird, mereka Iya, iya, atau iya, mereka misalnya mau bayar pakai EasyPay kan nembak Iya. nomor lambungnya Iya, itu. Jadi Oh, Oke. jadi tuh orang-orangnya Secure banget lah ya, secure lah. ya. Dan mereka tuh rata-rata kalau masuk ke mobil kita tuh nggak kepo gitu loh Pak. Kayak emang orang kantoran gitu. Iya, iya, Bukan orang random, jadi orang masuk, Mbak tolong anterin saya ke Asta, Mbak tolong anter saya ke bandara. Iya. Jadi asik aja gitu. Dan Dian juga jadi banyak pertemanan kayak gitu. Misalnya tanya Mbak Dian, ini ya suka ngonten, saya suka lihat nih gitu. Saya juga suka lari, terus akhirnya diajak mau ikutan nggak event ini. Jadi kayak nyambung gitu sih, jadi connecting. Kamu lari juga. Iya, suka lari. Lari Banyak ya juga. lari. Terus Sepatu roda. sepatu roda. Baseball. Softball, slow pitch. Slow Oh, pitch. slow pitch. Slow pitch gimana mainnya? Slow pitch ya Senayan. softball itu cuman dia lemparannya slow Iya kan. pelan doang kan. Di Senayan juga. Iya Iya. di Senayan. Basket masih. Enggak. Udah enggak? Itu mah dulu SMP. Oh. Anggar ya. Anggar belum. belum. Catur. Panahan nggak? Boleh nggak ini yang golf? Oh, Iya, boleh. Boleh Gak ada ya. yang larang, gak ada yang larang. Nggak boleh. Buat Diran apa lah pokoknya. Silakan. Jangan lihat saya bukan bapaknya. Jadi kan networknya lebih luas lagi. Iya, itu lebih gitu. Hai. Iya. Berarti ini seragam Silverbird-nya nih? Iya, ini Silverbird. Keren ya? Gimana nih? Tapi dengan adanya Dian tampil di sosmed gitu ya, terus pakai seragam Bluebird kemana tuh,
Jadi keren loh. Oh Lebih iya. tambah keren gitu. Oh iya. Heeh. Keren loh. Diannya atau orang-orang? Orang-orangnya. Oh iya. Orang-orangnya jadi terdampak lah dengan Iya. kehadiran Dian di sosmed dan viral gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya membagi waktu antara keliling-keliling cari penumpang, Ya. terus udah gitu masak tahu Bakso. terus Anak-anak yang ada anak-anak, 7 itu. terus bikin begituan tuh kan juga bikin sendiri Iya, tuh. bikin-bikinan Ya, si aksesoris. Luigi, ya. Terus kebutuhan keluarga gitu kan, belanja-belanja. Ini setiap pulang pasti belanja nih Iya. buat Iya. anak ya kan. Iya. Itu gimana sih? Ya kalau ngatur waktunya sih sebenarnya dia ikutin aja ya kayak hari-hari gitu. Kita kan kadang kita punya jadwal tapi kan schedule tuh kan kadang-kadang nggak on schedule ya gitu. Namanya manusia itu kan berubah-berubah gitu. Kadang misalnya diaturnya kayak gini nggak tahu musim hujan akhirnya kita jadi harusnya kesini jadi berantakan atau gini. Nah itu dia harus cepet-cepet kayak decision maker yang ini harus kesini dulu gitu. Jadi ya kalau misalnya si tahu bakso ini kan udah terbiasa hari Kamis ya udah itu sih biasa gitu. Kalau misalnya ada temen aku pesan di Sabtu Minggu agak susah karena aku cuman bikin di hari Kamis kayak gitu. Terus dan itu kan aku nggak di frozen kan, maksudnya fresh langsung sold out gitu. Terus karena nggak ada bahan pengawet itu kan, jadi aku sold langsung. Nah terus kalau yang kayak bikin-bikin gitu, ya udah Dian kan suka ngonten nih, terus ada orang nanya, Mbak Dian mau dong beli gitu. Nah kalau ada yang mau beli langsung Dian kasih harganya, terus kasih kalau emang dia oke mau pilih yang mana, udah dia langsung bayar nanti Dian buatin gitu. Yang paling kecil anaknya umur? 5 tahun. Wih, Jadi kecil banget 15 tahun, yang besar, yang kecil 5 tahun. Ada yang jagain tapi mbaknya atau iya, kakaknya? jadi aku ada tetangga Kok aku. Kamu tuh keluarga dia? Bantu. Lu anak nomor berapa? 8 berarti. Jadi kayak aku kan ada tetangga ya kan, tetanggaku kayak ya ikut bantu-bantuin lah ngawasin anak-anak kayak gitu. Akhirnya ngasih peluang kerja buat orang ya? Ya Ih, enggak hebat sih. tuh. Ya kan dia bisa bantuin kan? Enggak, maksudnya Emang dia nggak dibayar? Enggak, cuman kayak diawasin aja, diliatin. Awas. Mobil. Awas Maya pulang. Ya kan itu teman aku sendiri sih gitu. Jadi masih jadi kayak keluarga Iya, gitu. iya, iya, Karena iya. kan Dian kan rumahnya kan sewa kan. Nah, sewanya tuh di sekitaran rumah temen aku ini gitu, di kawasannya dia. Jadi dia orang Betawi yang punya banyak kontrakan lah Ya, gitu. ya, Dan ya, dia ya. sewa di situ. Jadi keluarganya juga ikut kayak ngebantuin lah untuk ngawasin tahu lah anak-anak. Dian Iya. sendirian kayak gitu. Berarti 7 tahun terus 15. 15, 14. 13. 5 tahun sorry. 15. Yang paling kecil 5 tahun kan? Iya 5 tahun. Saya nggak boleh dari kecil, saya dari nggak Oh, dari boleh- bawah. Saya nggak boleh Oke. dari bawah ya. Saya nggak- Oh. Oke. Oke. Kita pindah ke atas ya. Oke. 15. Agak random 15. ya. Iya, iya, Dia iya. mulai dari oke, kita 15, okein. 15. 15, 14, 13, 11, 9, 7, 5. Itu kalau manggil nggak pernah lupa tuh. Tapi dia kalau setiap pagi masih suka sempat nyuapin ya. Iya kalau ada waktu. Oh. Kadang-kadang enggak sih, anakku udah gede kan. Ya kalau misalnya weekend lagi ada Sabtu Minggu aku suka ajak olahraga itu ya aku ikut inilah kalau misalnya. Berdelapan berarti. Iya berdelapan. Repot ya. Hebat loh tapi. Hebat loh Nin. Buat dia nggak repot loh. Enggak lah Buat kita repot. karena dia udah enjoy. Kan emang Lu nggak enjoy ya? bangke ya. Gua sama mancing-mancing. Saya enjoy ngurusin 10 ekor kucing di rumah. Iya. Tenang aja. Oh suka kucing juga ya? Suka. Emang Ada suka kucing di kucing rumah? juga? Aku nggak punya tapi aku suka banget. Oh. Jadi di tetanggaku tuh ada yang punya kucing, jadi kayak anak aku suka kasih makan kucingnya. Oh. Bisa masih makan di rumahku juga bisa. Jauh tapi. Jangan dong. Bantu ngurusin. Oke. Sebagai Apaan? lu mau nanya apa? Ih, gue mau nanya gak boleh nih. Ya udah dulu. Boleh. Nggak, terus itu dijualin juga tuh si Ya dijualin sama aku. anak-anaknya ada yang ngikutin kamu juga jualin bikin Iya, ikut segala macam. bikin-bikin. Selain Itu yang bikin ya. tahu bakso sama Ya Art tadi adiknya suka bikin kayak gitu. Jadi kan dulu tuh
apa ya, kadang-kadang tuh kan kalau di rumah itu kan apa yang ada di rumah aja gitu kita karyakan gitu kan, maksimalin gitu. Ya semua itu ini sih kayak berjalan aja gitu, nggak bisa kayak diada-adain gitu. Ya kita tuh ngejalanin apa yang ada di depan mata aja gitu, nggak usah terlalu yang kayak dibuat-buat atau yang ngalir aja gitu, yang bisa yang mana gitu. Ini sama kayak waktu dia ngelamar ke Bluebird, Mike. Kenapa tuh? Ya gue bisanya nyetir, Iya kan? Ya udah itu aja gitu kan. Iya. Maksudnya nggak yang gue mau jadi artis mau main sinetron atau apalah gitu, nggak kepikiran gitu. Enggak Berarti gue nggak bisa belajar daftar ke Bluebird, nggak bisa gue. Kenapa emang? Karena gue bisa disetir. Oke. Baik. Ian, pernah ini gak sih dapat komentar negatif gitu dari entah itu dari netizen, dari tetangga atau dari siapa dengan apa yang kamu kerjakan ini? Atau dari perempuan, dari penumpang, dari penumpang maksudnya penumpang. Penumpang enggak. Penumpang masuk juga, halah perempuan Tapi aja yang bawa gitu. Kalau penumpang malah miss loh kalau tiba-tiba ada yang supirnya tuh perempuan. Gue kadang suka gitu soalnya kalau online tuh, ih cewek loh gitu. Iya. Cewek lo gitu. Terus kalau cowok lo gue gitu. pernah dapat yang motor tuh cewek, malah mau saya yang bawa aja nggak? Gitu. Kan kita panik ya kalau Iya, cewek yang bawa ya. Pernah ada gitu nggak penumpang? Kalau kita enggak sih, enggak ada yang kayak aduh apa gitu. Mengeluh tuh nggak ada lah ya, karena Nggak udah ada. banyak juga sekali sekarang. Iya mungkin. Terus juga ya kan kita greetings dulu kan pertama. Orang kan bisa ketahuan nih dari greetingsnya dia gitu, kayak misalnya dia enjoy, asik gitu kan udah kelihatan, oh dia udah terbiasa, emang udah friendly buat ngejalanin hari-harinya gitu. Kalau misalnya orang kaku kan dia kayak tegang mungkin gitu kan. Tapi Kayak- emang basicnya kamu ekstrovert ya, bukan introvert kan? Iya, kayaknya pecicilan gitu. Oh, kelihatan Cicilan, ya. Iya. Kelihatan. Petakilan. Kelihatan ya. Kayak kita. Iya. Kalau nggak kelihatan transparan, Mike. Oh iya, tembus. Goib dong kalau Goib, kata. goib. Aduh. Ngeri itu. Pernah tapi gue ikut Enggak. di mobil. Enggak. Nggak pernah ya. Selama setahun ini nggak pernah. Enggak ngerasain apa-apa. Nggak tahu berarti kan? Nggak tahu. Mungkin aku nggak punya ini kali, nggak punya indera perasa yang kan ada kan yang orang. peka gitu ya. Jadi pada sampai tujuan, Iya. silakan Pak. Nggak ada orangnya gitu. belum pernah Nggak ya? ada. Emang serem Nin. Lebih sereman orang naik taksi nggak bayar kali. Pernah. Enggak sih. Oh untung nggak Pak. Ya. Itu lebih serem gak sih maksudnya? Lebih serem begal. Terserah lu dah, repotnya maunya apa sih? Kayak kalau di Jakarta begal jarang sih Pak. Tadi Om, sekarang Pak. Oh iya jadi Lo mau dipanggil tante nggak? Mbak, Kum, Eyang. Tapi kita nggak jauh umurnya. Kamu 2003 lulus SMP kan? aku 87. Sama. Apa? Apanya Sama Pak? angkatannya dia. Sama berat badan Sama lo. temen-temennya dia. Sama temen-temennya dia. Iya. Sama gue beda jauh. Iya. Ceritain dong kemarin bisa kepilih ikutan di Jakarta Fashion Week tuh. Iya tuh. Keren loh. Iya. Gimana Jalan ceritanya? runway, bareng Dian Sastro, bareng. Dian Sastro, Dian Puspa. Iya. Oh iya bener ya. Tapi nggak ada Dian Piscesa. Nggak ada. Iya. ada. Apalagi Dian Pramana Putra. Wah, Itu udah meninggal. Udah almarhum. Eh. ya. Gue yang takut. Nongol. gimana? Ya awalnya tuh aku kan suka konten A Day in My Life. Terus aku ikutan challenge-nya Pons. Oh. Gitu. oke. Pons tuh bikin challenge A Day in My Life gitu. Nah terus aku bikin tuh. Tapi disuruh pakai brandnya dia. Kebetulan aku juga suka pakai kan, kayak buat sunscreen. Kalau itu kan karena Pons tuh kan udah common ya, ada di Alfa, ada di mana-mana di Western Iya, gitu. iya. Jadi ya udah pas juga dia punya. Ya udah tuh dia coba dia pakai-pakai gitu dari mulai bangun tidur, berangkat kerja kayak gitu. Terus ternyata dia terpilih gitu, terus dikurasi dari sekian menjadi sekian. Akhirnya jadilah itu Miracle runway-nya itu top modelnya itu ada 9. Salah satunya kamu. Ya dari berbagai daerah, ada yang dari Bali, dari Kalimantan, ada yang dari Tegal, dan dengan profesinya masing-masing. Beda-beda. Beda. Gitu. Apa rasanya jalan di runway? Dengkul lemes gak? Iya sih.
Aku kan nggak pernah pakai high heels ya, maksudnya biasa kan aku pakai sneakers. Lu lihat apa? Sepatu, Salah lihat tuh, salah lihat Kan dia nanti. pakai celana. Oh iya. Aduh, kalau dia pakai rok juga nggak bakal lihat. Bro. Enggak, pakai rautan yang ada kacanya. Wah, Bandung banget nih, Bandung banget nih. Itu korban. Oh korban. Korban. Bukan ngajarin Udah ada ya, udah ada. Gini kelihatan. Pink. Ping. Dikasih- Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Anak-anak kan gitu. Kitty. Iya, dulu. Gimana? Jadi terus setelah dikurasi dan aku ternyata diumumkan aku menang itu langsung kayak di karantina gitu. Jadi kayak kita tuh di hotel-hotel gitu. Pertama di Hotel Sheraton, terus pokoknya sampai terakhir tuh kemarin 3 hari di Intercontinental. Dan aku kan setiap hari tuh biasa mangkal taksi Silverbird di situ. Tiba-tiba besokannya aku diangkutin dong kopernya. Idih. Keren loh. Biasanya ngangkutin koper terus. Iya. Diangkutin sekarang. Iya. Sama rekan sejawat. Bukan. Oh, enggak? Sama bellboynya. Oh, sama bellboynya. konsiernya itu gitu iya, kan. iya. Maksudnya ya kayak hidup tuh gitu ya gitu, up and down. Terus nggak ada yang pasti, nggak ada yang semuanya tuh abadi Iya, gitu. iya. Emang harus up and down kalau bawa koper. Up, bawa down, Down. taruh. Iya, heeh. Serah lo. Kadang kita ngerasa kayak aduh gue gini terus ya. Ketika kita bersyukur tuh pasti ada aja kebaikan Iya, iya, yang benar, terjadi benar. gitu. Tapi itu udah lama ya? Apanya? Cantik ya? Masuk. Masuk. Berani emang ini Apa tuh? godain janda anak Beli 7. satu, dapat 7. Nah, Pertanyaan buy bukan one gitu. get seven. Berani emang gangguin Juda sendiri. Kok jadi Saya beda circle nih, maaf. Saya beda circle. kok jadi kayak ini ya? Ini kayaknya ajang perjodohan ya. Bukan. Iya. Kita sebenarnya palang pintu. Oke. Di total Oh, ini- 9 lah bisa lah. Iya. Aku jadi 9. Oh, anak gue 2 ya. Iya. Iya, benar-benar. Ya Sama 2 lagi ampun. 11. Kalau bisa memberikan atau mau ngomong sama anak-anak nih ya, Iya, satu persatu, hafal kan namanya kan? hafal. Gua enggak sih. Dulu kan gua hafal. Coba dari nomor 1 siapa namanya? Mbak Aya, Mbak Aya. Nomor 2. Karina, Karina. Keisha, Keisha. Apple, Bagus, Rizky, Tania. Lalu kenapa yang satu Apple namanya? Gak tahu itu mamahku yang kasih nama. Gak pernah nanya tapi sama mama kenapa Apple? Ya, lucu aja dia dulu gendut, putih gitu kan, pipinya ini dulu merah. gendut putih tapi gak dipanggil Apple. Iya. Saya dipanggil Gohok. Ada dulu Gua jelas kayak banget ini. pengen beli iPhone gak kesampean mungkin ya. Ya udah iya, mau iya. dikasih Samsung jelek kan. Kenapa Iya. nggak terus saja apple, jeruk, anggur gitu ke bawah? Iya, nama-nama buah-buahan ya, Buah-buahan Bapak. Dibawa dari pasar Minggu. Iya. Coba buat Kak siapa? Aya. Mbak Aya. Iya. Mbak Aya dulu. Pesan-pesannya. Pesan buat Mbak Aya Pesannya apa? apa? Pesannya ya Tahu mudah-mudahan Mbak Aya jadi lebih sukses lagi nanti ke depannya. Amin. Bahasa Mandarinnya jadi lebih jago. Amin. English Mandarinnya jadi lebih jago. Amin. Terus bisa jadi panutan untuk adik-adiknya. Amin. Terus bisa menjadi anak yang apa ya, yang bertutur kata baik, lemah lembut, sopan santun, dan bisa menghargai banyak orang, memiliki rasa empati yang tinggi, punya toleransi, dan pokoknya bisa berguna lah, bermanfaat buat banyak orang, dan selalu memiliki positive vibes. Amin. Wah, kalau buat anak pertama yang pasti banyak banget ya pesannya. Iya. Contoh, karena contoh. Contoh, Karena iya. contoh. Proyek Tapi pencontohan. emang bener loh. Jadi tuh aku tuh di rumah tuh ada kayak challenge gitu. Bukan challenge sih sebetulnya. Ini kejadian nyata ya. Jadi si kakak ini kan suka puasa dia, puasa Nabi Daud, kayak kalau orang Muslim tuh puasa Senin Kemis, Ya. terus ada Nabi Daud, terus gitu kan. Nah, dia itu sudah lama berpuasa ini, tapi aku tuh mikir emang masih gitu kan. Aku pikir dia udah enggak, ternyata dia masih. Sampai Oke. sekarang. Dan itu tuh aku nggak pernah nyuruh, nggak pernah maksa. Maksudnya dia kayak menginginkannya sendiri gitu. Terus kemudian dia juga rajin ibadah gitu kan, kayak sholat tahajud gitu. Nah, ceritanya tuh handphonenya dia tuh mati. Oh, cerita awal lagi tuh sebenarnya tiba-tiba aku ditelepon sama orang Bluebird untuk ngasih beasiswa. Langsung ditulis, Budian, kami dari kantor pusat Bluebird ingin memberi beasiswa untuk kakak yang pertama. Jadi
terus aku sekolahin Mandarin itu kan gitu, itu kan lumayan ya mahal gitu kan, dan langsung setahun gitu. Jadi kayak apa yang dia minta tuh langsung dikabulin gitu. Terus kemudian dia kan gak punya handphonenya rusak kan. Terus juga dikasih juga kayak gitu. Maksudnya aku bilang sama adik-adiknya, coba deh kamu pengen apa? Aku pengen iPhone 17 Pro Max. Kamu minta sama Allah. Jadi di sini aku malah ngajarin apa ke anak-anak gitu, bahwa kalau kamu mau minta jangan minta sama orang, jangan sama manusia. Manusia itu hanya perantara, tapi minta sama Tuhan gitu. Jadi anak-anak tuh harus diberi keyakinan bahwa kamu tuh harus yakin dan bekerja keras ya gitu. Ibadah itu kan juga salah satu pekerjaan ya gitu. Dia beribadah, berdoa itu kan merupakan pekerjaan gitu kan. Jadi dia harus yakini gitu bahwa dengan doanya itu tuh pasti dikabulkan. Soalnya kakaknya dikabulin terus. Dan sering banget dia dapat apa-apa tuh bukan dari Dian. Pokoknya ada orang datang ngasih aja gitu. Oh iya? Panjangan tanganannya gitu ya. Iya, dia cuma dikasih aja kayak, Bu Dian tolong ini diambil, ini untuk Mbak Aya itu kan. Kita mungkin pernah lihat kisah-kisah Nabi atau apa mungkin yang orang-orang suka denger atau kisah apapun ya. Ada kebaikan-kebaikan mau apapun agamanya ya, ini namanya orang berbuat baik dan dia yakin dengan doanya, dengan apa yang pasti dikabulin, dan dia mau bekerja keras ya gitu. Itu sih, nah itu sekarang ada 2 anak yang ngikutin jejak kayak kakaknya. Dari 7 itu kan sifatnya beda-beda karakternya. Untuk bisa jadiin kayak gitu kan gak mudah gitu. Ya. Melalui proses dan perjalanan masing-masing. Ada anak yang karakternya, gue gak percaya kalau Tuhan itu ngasih. Ada anak aku yang kayak gitu, dia gak percaya kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu ngabulin semua. Dia gak percaya. Tapi dia sholat, tapi mesti dipaksa. itu nomor? Ada. Pokoknya namanya anak, ada yang baiknya Masya Allah. Dia tuh akhlaknya baik, gak pelit. Jadi dia kalau dapat makanan dan selalu Jumat berbagi. dia harus berbagi. Tapi ada juga yang gak mau, yang sifatnya tuh pelitnya minta ampun. Jadi kalau punya apa-apa tuh kayak nggak mau ngebagi saudaranya, terus dia benar-benar selfish gitu loh. Tuh ada yang kayak Nah, gitu. itu Seru ya. Gimana kamu nanganin ke perbedaan itu semuanya? Karena kan gini, sebagai single parent yang sudah banyak kegiatannya, banyak pikirannya gitu ya maksudnya. Ditambah lagi dengan 7 anak yang punya karakter berbeda-beda dengan sifatnya gitu maksudnya. Nah ini kan mau nggak mau kan tetap harus kamu jembatani. Iya. Ya kan? Itu gimana caranya? Ya kayak kita sesama kita aja, ini sesama manusia, sesama temen, kayak gitu aja memperlakukannya. Jangan diperlakukan seperti anak kecil, tapi kayak sama temen aja gitu. Kamu kenapa gitu? Kenapa kamu nggak mau berbagi gitu? Atau misalnya ada yang masa anak-anak tuh kan pernah nyuri ya, pernah ngambil punya siapa. Itu kan kita harus kasih punishment nih. Ada masa di mana dia pernah ngambil milik orang lain. Itu kita harus kasih tahu bahwa itu nggak baik. Nanti kalau dibiarkan sampai gede, dia kebiasaan ngambil hak orang lain, nyerobot hak orang lain. Itu dari kecil naneminnya. Jadi kalau menurut aku parenting tuh nggak bisa dititipin, nggak bisa ditaruhin di mana, emang harus kita sendiri yang pegang langsung gitu. Kita sendiri yang nyembuhin, kita sendiri yang benerin, kita sendiri yang ikut bareng-bareng jatuh gitu. Karena emang nggak bisa diwakilin siapapun. Kayak aku taruh di sini supaya dia di pondok ini supaya dia nggak bisa. Itu harus kita day to day. Kalaupun dia di pondok tetap ada peran dari orang tuanya berperan di situ, harus tetap ada. Tapi pondok itu kalau masih maksudnya tergantung. Kalau anaknya dari anak yang memang willing to go to pondok karena dari dirinya sendiri. Karena kemauan sendiri ya. Berarti dia udah siap mandiri. Bukan paksaan. Bukan paksaan. Tapi kalau misalnya kalau anak-anak Dian itu karena Dian memang apa ya, momen sama anak-anak tuh buat Dian tuh kan gak lama ya. Waktu kemarin itu kalau dipikir-pikir Dian tuh setiap hari nyuci baju setiap hari. Kalau Bapak lihat, nih Mbak Dian kayaknya kerjaannya udah nyetir, jualan tahu bakso gini. Nah kalau yang 10 tahun yang lalu tuh Dian nyuci, gosok, masak, nyuci lagi, nyebokin, nyapu, ngepel, bangun tidur tuh kayak gak habis-habis gitu. Sama hari ini juga kayaknya kita manusia emang semuanya tuh gak akan ada habisnya. Kalau ada habisnya ya die, berarti udah end ya kan, selesai gitu. Selagi kita masih hidup, masih dikasih nafas, berarti memang kita harus manusia tuh bergerak gitu, harus move, gak bisa kita berdiam diri gitu. Iya. Gitu. Wow. Keren ya.
Ini masih ada sisa 6 yang belum disampaikan pesan ini gimana nih? WhatsApp kali. Banyak banget sih ngasih pertanyaannya. Iya, lu. Seru banget orangnya. Karena itu baru satu nih. Baru Satu aja satu. udah berkembang lagi. Mohon maaf anaknya 7 ya Pak, Iya, sesuai iya, temanya ya. Temanya apa? Maksudnya temanya ngundang pengemudi anaknya banyak. Jadi Oh. satu pertanyaan jadi banyak. Lagi mikir. Kirain dia waktu itu punya anak, dia punya tema kan gue nanya dong. Ya kan? Tema podcast ini loh iya, Pak iya, maksudnya. Jadi Mbak gitu sih. Apa? Habis apa? Tiba-tiba sesuai temanya. Anaknya banyak sesuai temanya kan gue mikir gue jadinya gitu. Oke. Oke. Ini sebenarnya waktu kita kurang nih buat ngobrol sama dia nih. 2 hari lah harusnya. Ntar sore deh ngobrol lagi. Ntar sore deh ngobrol lagi. Dia bilang kapan naringnya gue? Diajak ngobrol mulu. Iya bener. Mbak Dian, Ya. thank you banget ya udah hadir ke sini. Semoga semua yang dikerjakannya tuh jadi barokah. Amin. Terus anak-anaknya juga sehat semua, Mbak Dian juga sehat semua. Terusnya lagi ada rencana nyari lagi nggak nih? Nyari apa Kita nih? doain deh. Semoga cepet lagi dapat penggantinya. Mudah-mudahan, amin, Supaya ada kalau yang ada. ngebantuin ya. Iya. Iya. Ya, gitu. Tapi sebetulnya orang hidup itu Kak, semua udah ada rezekinya sih gitu. Ada. Rezekinya, jodohnya. Jadi kadang orang suka mikir gini, aku juga mau nitip pesan buat para single parent. Jadi nggak usah takut gitu, karena Tuhan tuh udah pasti ngasih rezeki anak-anak itu. Kesini gitu. Oh kesini ya? Gua udah tahu. Oh ini beneran nih. Fix di single parent juga. Oh iya Nggak maksudnya. kelihatan ya? Saya masih Enggak. muda Soalnya soalnya. kita Iya. beda circle sama gue. Iya, oh gitu ya. Iya, silakan. Ya, jadi Iya. artinya orang itu kan kadang suka takut ya, aduh gimana ya, kayak anxiety gitu kan, takut nggak bisa ngidupin anaknya. Itu aku selalu tanamin ke teman-teman aku, ke diri aku juga, bahwa setiap orang tuh sudah ada rezekinya masing-masing Setuju. gitu. Dan kita tuh jadi janda nggak harus kerja bakti banget kok gitu. Tuhan pasti kasih jalan itu banyak gitu. Asal kamu mau bergerak. Janda gue duda beda. Oh, beda. Asal kamu mau bergerak, mau berusaha, nggak males-malesan Iya, gitu iya, kan. iya. Terus nggak apa ya, menjual kesedihan, ngemis-ngemis, Nggak mengeluh. nggak mengeluh Iya. gitu, banyak dersulo gitu. Iya. Artinya semua orang itu udah ada rezekinya, juga jodoh gitu. Dan yang paling penting, that's the point, adalah kita tidak boleh apa ya, bergantung kepada orang lain gitu. Jadi gue nyari laki aja deh, siapa tahu kalau udah laki gue jadi gini. Nah, itu namanya kita berharap pada manusia. Pada manusia. Sama Tuhan aja, biar Allah yang nyukupin semuanya. Makanya banyak orang yang nikah atau nggak nikah lagi tuh itu bukan barometer ya kita sukses atau enggaknya gitu. betul. Karena rezeki tuh beda lagi ceritanya, jodoh juga beda lagi gitu. Jodoh tuh nggak akan ketuker, rezeki juga nggak akan ketuker. Jadi you just enjoy your life gitu. Iya. Nggak usah terus lu jadi ibu-ibu godain suami orang, cari-cari Tuh. apa ya, maksudnya biar dibiayain. Ini ibu-ibu, bukan gue. Bukan ya? Iya, iya. Ya maksudnya ya memang kelihatannya kayaknya susah, tapi ternyata tuh enggak kok gitu. Kalau Ini kamu buktinya. kalau kamu yakin sama Tuhan kamu dan kamu mau Iya. berusaha, itu ada jalannya gitu. Jadi nggak usah apa ya, petakilan terus ada juga yang pacaran sana sini. Mending sibuk ngurusin bangun karakter anak-anak supaya anak-anak tuh nanti mandiri, pas tumbuh dewasa tuh jadi orang yang berguna, bermanfaat dan disenangi banyak orang. Tuh. Itu sulit ya, mending itu daripada lu nyari laki, pusing pacaran atau ke banyak orang yang Ini mungkin jadi gue gitu yang ya. diomelin nih. Ini jadi gue yang diomelin nih. Ya, udah tatapannya tajam banget gue gitu, terus kayak gue anaknya nih, kayak diomelin banget gue nih. Tapi keren banget Oke. gue salut sekali lagi sama Mbak Dian Terima dengan kasih sepak endingnya dengan terjangnya. marah-marah. Saya diomelin. Emang juga. udah Oh, iya. dipendam, udah dipendam, emang Iya, udah iya, pengen iya. marah-marah Dari ya kan. tadi datang ngeliat saya. Oh, Iya, kan udah, lo hari marah-marahin lah emang. iya. Heeh. Bawaannya udah kayaknya harus dimarahin nih. Benar ya. Salah Saya saya bantuin, apa saya ya? bantuin. Sekali lagi Mbak Dian, thank you banget udah Iya, hadir thank di you Talk banget. with Tomai. Ya, siap. Sukses, sehat buat semuanya, buat Salam anak. buat semua keluarga anak-anaknya. Terima kasih. Oke. Oke. Talkers, kita ketemu lagi di Talk with Tomai. Bye-bye. Bye.